dan tantangan dalam menghadapi resesi ekonomi 2023. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Siska Dila Kusmawati, selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara webinar Pasar Modal 2022 pada hari ini. Selanjutnya, kami akan membacakan tata tertib webinar hari ini. 1. Peserta mulai memasuki Zoom pada pukul 8:45 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. 2. Peserta wajib menggunakan username dengan format nama peserta _ asal instansi. 3. Peserta wajib menyalakan kamera selama kegiatan berlangsung. 4. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 5. Peserta wajib mematikan mikrofon pada saat kegiatan berlangsung kecuali telah mendapatkan izin dari pemateri atau moderator. 6. Peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan serta dapat berperilaku sopan saat acara webinar berlangsung. 7. Peserta yang tidak dapat menjaga etika atau perilaku akan dikeluarkan oleh panitia pada saat acara webinar berlangsung. 8. Peserta wajib mengisi link presensi yang telah disediakan panitia pada saat penutupan, serta menyediakan bukti screenshot materi yang telah disampaikan oleh setiap pemateri. 9. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya kepada pemateri melalui room chat Zoom dengan format nama peserta _ asal instansi _ pertanyaan. 10. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir dengan menaati poin-poin tata tertib yang telah disebutkan. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin bisa duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Dr. Abdul Rohim, SE MSI CRA selaku Ketua STIE PGRI Dewantara Jombang. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati narasumber webinar Pasar Modal tahun 2022. Yang saya hormati Kepala Unit GIBI STIE PGRI Dewantara Jombang. Yang saya hormati para kaprodi, para dosen, dan semuanya peserta webinar Pasar Modal tahun 2022 STIE PGRI Dewantara Jombang yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa mengikuti webinar Pasar Modal yang diselenggarakan oleh GIBI STIE PGRI Dewantara Jombang. Salawat serta salam selalu kita limpahkan pada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW. Pada hari ini semuanya, kegiatan webinar Pasar Modal ini adalah merupakan program kerja dari GIBI STIE PGRI Dewantara Jombang. Ini sepertinya dilaksanakan pada penghujung tahun 2022 dengan mengambil tema tantangan para investor di dalam menghadapi resesi ekonomi secara global yang dimungkinkan akan terjadi di tahun 2023. Bagaimana kita semuanya sebagai calon investor atau bahkan yang sekarang sudah menjadi investor untuk menghadapi tantangan global yang sudah kita rasakan dan nanti puncaknya adalah pada tahun 2023. Saya merilis ada 5 tantangan untuk menghadapi resesi global tahun 2023 bagi kita sebagai investor, terutama untuk yang di pasar modal, yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia. Tantangan yang pertama adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Ini akan membawa dampak kepada perekonomian dalam negeri Indonesia, di mana tahun 2022 itu kita bisa hasil pertumbuhan ekonominya atau globalnya itu adalah 3%. Tapi ini akan diprediksi tahun 2023-nya itu hanya 2,6%. Ya, ini prediksi ya. Prediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat di angka 2,6%. Kemudian yang kedua adalah tingkat inflasi global, di mana inflasi global ini dipicu oleh perang Ukraina sama Rusia, sehingga distribusi atau supply chain barang ini akan mengalami gangguan karena kondisi perang. Pasokan seperti kita di Indonesia ini, pasokan gandum itu juga terjadi pelambatan sehingga harga menjadi naik. Kedelai yang dipakai untuk industri tahu tempe juga melambat, juga harganya naik.
Ini salah satu pemicunya adalah perang Ukraina dan Rusia yang sampai saat ini belum selesai. Yang ketiga, adanya suku bunga atau kenaikan suku bunga, di mana suku bunga kita biasanya acuan dunia itu adalah dari Amerika Serikat yang tahun 2022 itu mencapai 4,5%. Sementara diperkirakan tahun 2023 ini akan terjadi kenaikan, yaitu suku bunganya menjadi 4,75%. Ini sebuah tantangan tersendiri bagi kita untuk melakukan investasi. Apakah kita nanti akan investasi di pasar modal itu untuk membeli saham, atau untuk membeli surat-surat berharga, atau kita juga akan melakukan penanaman saham di bidang lain seperti deposito, di bunga bank dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah adanya kenaikan suku bunga The Fed. The Fed ini adalah dari Amerika Serikat, dari BI-nya Amerika Serikat, dan melambatnya mata uang dunia, hingga efeknya nanti juga kepada kurs dolar terhadap rupiah, begitu juga kurs mata uang dunia yang lain. Dan yang kelima, ini adalah faktor risiko. Faktor risiko inilah yang akan dipakai oleh para investor untuk mempersepsikan kapan dia akan melakukan investasi dan kapan dia tidak akan melakukan investasi. Itulah tantangan 5 ke depan untuk menghadapi resesi global tahun 2023. Jadi kita sebagai investor harus hati-hati, harus waspada, juga tidak boleh semangat kita untuk berinvestasi menjadi lemah, dan ini menjadi tantangan bagi kita semuanya untuk menghadapinya, dan bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dengan pasar modal yang menghadapi 5 tantangan resesi di dunia tahun 2023 ini. Dengan webinar pasar modal tahun 2023 ini, 22 ini akan memberikan wawasan bagi kita semuanya, pengetahuan bagi kita semuanya, bagaimana nanti bersikap, bagaimana kita nanti akan melakukan kegiatan investasi pasar modal itu, maka ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya, terutama bagi para mahasiswa yang baru mengenal pasar modal dan ingin berinvestasi di pasar modal. Terima kasih sekali kepada penyelenggara, dalam hal ini adalah GIBII dari STIBG Jombang, yang sekiranya ini baru pertama kali ya dilakukan di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan ini semuanya dapat ridho dari Allah SWT. Dan saya ucapkan selamat untuk berwebinar pasar modal tahun 2022 di dalam menghadapi resesi dunia, resesi global tahun 2023. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bapak. Terima kasih disampaikan. Sebelum memasuki acara inti, saya akan mengumumkan kepada teman-teman semua yang hadir dalam acara webinar kali ini. Spesial, untuk webinar hari ini kami mengadakan challenge dengan hadiah yang sangat menarik sekali. Challenge-nya yaitu post di Instastory Instagram teman-teman tentang keseruan webinar pada hari ini dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, Instagram tidak boleh diprivasi. Yang kedua, post di Instastory selama 24 jam. Yang ketiga, berikan kesan dan pesan yang menarik selama mengikuti webinar pada hari ini. Yang keempat, jangan lupa tag Instagram @galeriinvestasi-dewantara dan @kspm Dewantara. 5. Batas upload sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi yang beruntung dengan kesan-pesan yang paling menarik akan mendapatkan hadiah. Baiklah, langsung saja kita ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita hari ini, yaitu Ibu Nuranisa SE MSK AKCA. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Siska. Saya dengar ya, didengar ya suara saya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah bertemu
dengan tim yang banyak sekali nih ya, hampir 400 sampai 500-an lah. Di sini nanti kita akan membahas, berdiskusi tentang peluang dan tantangan investasi di 2023. Hari ini kita nanti akan hadir dua pemateri kita, pemateri yang masih muda. Jadi insya Allah akan menginspirasi Anda gitu ya, biar Anda itu lebih pintar daripada saya gitu ya. Sehingga sejak kuliah seperti ini, Anda mendapatkan ilmu dan wawasan yang kekinian. Itu ya. Hari ini untuk pemateri pertama ada Mbak Priska Devi Khairina. Mbak Priska, apakah sudah hadir di Zoom? Masih OTW ya beliaunya ya. Tapi sudah siap nanti, memang sesuai. Sudah Bu. Oh, sudah. Ya sudah join dari tadi, cuma masih off cam. Oke. Ya, Mbak Priska, terima kasih ini sebelum beliau sharing dan memberikan ilmu dan pengalaman yang banyak sekali meskipun masih muda ini Mbak Priska. Saya bacakan CV-nya dulu. Jadi dia ini tinggal di Telaga Bistari di Banten, kemudian lulusan dari Universitas Diponegoro Semarang ya. Masih muda tapi CV-nya pengalamannya banyak sekali ini, mulai dari karirnya sejak di Indonesian Stock Exchange ya sebagai field officer, kemudian juga sempat menjadi asisten dosen ya di Departemen Manajemen, kemudian bergabung di PT Mandiri Arta Capital sama Mandiri Sekuritas, sampai kemudian jadi founder and chairman sekarang di Investor Saham Pemula, dan di founder dan influencer di Ngerti Saham, jadi di sebuah Instagram gitu ya. So waktu itu jadi ini Mbak Priska, ini memang webinar ya, saya harapkan bisa masuk gitu ya. Memang fokusnya kita masih ke mahasiswa. Kebetulan ini banyak mahasiswa yang butuh memang edukasi tentang pasar modal. Saya langsung ceritanya, kemarin memang sangat mepet gitu waktunya ya Mbak Priska. Saya memang langsung jatuh cinta itu lihat Mbak Priska di Instagram. Kok oke gitu ya, bisa ngasih sharing ilmu biar nanti mungkin sebagian mahasiswa kami bisa tertarik gitu, bisa mengikuti jejak Mbak Priska yang paham tentang saham, paham tentang investasi, kemudian juga paham bagaimana mengelola keuangan, karena ya memang background kita dari ekonomi ya. Nah, nanti akan jadi miris sekali gitu ketika nanti kita kami ya sebagai alumni ekonomi gitu, dosen dan mahasiswa dan sivitas akademika khususnya, justru tidak bisa mengelola keuangan kita. Nah, sejak dini ini jadi kami harapkan mahasiswa sudah mulai bisa menata dirinya, mulai nanti pengelolaan keuangan yang sampai ke investasi gitu ya. Atau sekarang juga investasi bisa mudah dan murah gitu, bisa dijangkau gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Priska. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Mas Riki siap share screen ya? Sebentar ya, ditunggu untuk. Oh iya, baik Bu Anissa. Terima kasih sebelumnya ya Bu Anissa. Oke, sambil menunggu materi, izinkan panggil aja kakak ya di sini, karena adik-adik mahasiswa kakak anggap seperti junior kampus sendiri ya, karena kalau kita mau ngobrolin investasi, sebenarnya kakak kayak flashback ke 12 tahun yang lalu waktu masih mahasiswa juga, awal belajar tentang investasi, terus mengatur keuangan, itu dulu pas masih usia 18 tahun. Artinya mungkin masih seusia teman-teman saat ini ya, mungkin 18, 19, atau 20. Maaf sebelumnya, masih agak batuk, jadi suaranya agak serak-serak gini ya. Nah, makanya nggak pernah capek untuk sharing, karena sebenarnya udah ngerasain sendiri manfaatnya luar biasa ya dari investasi. Mungkin tidak berasa waktu
status kita mungkin masih pelajar atau mahasiswa ya, tapi dengan kita punya habit investasi sedari muda, ternyata itu menguntungkan kehidupan Kakak saat ini ya, ketika usia kita udah menyentuh usia-usia yang terbilang ya matang secara psikologi, matang secara penghasilan atau income, itu jauh lebih impact-nya itu kena banget ya. Jadi sama sekali nggak nyesel dulu waktu masih di bangku kuliah ikut seminar keuangan seperti ini, terus praktek berinvestasi dengan modal kecil-kecilan dulu ya. Dulu di era 2010 itu Kakak masih ingat modal awal untuk belajar praktek ya, terjun sebagai investor itu nggak sampai 1 juta ya, ngumpulin nabung 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulanan terkumpul 500 ribuan lebih ya, terus dipakai ya, uang dingin dipakai untuk belajar investasi ya, namanya mahasiswa kita sama-sama tahu ya, kantong masih pas-pasan segala macam, Kakak pernah ada di posisi itu. Tapi at the end of the day, udah lulus kuliah, udah menghadapi dunia kerja yang sebenarnya, atau mungkin sambil bisnis ya, dagang yang lainnya, income kita semakin bertambah, beda dengan kondisi saat mahasiswa waktu Kakak masih hanya dapat dari, uang saku orang tua, itu kan beda ya, antara income-nya pasti ada penambahan. Nah, di saat usia-usia seperti itu, usia di mana kita udah lulus kuliah, tapi kita udah punya habit keuangan dan investasi yang udah kita bangun selama masa perkuliahan itu yang jadi bekal, ya ternyata itu yang jadi bekal di kehidupan nyata yang sebenarnya ke depannya gitu, bahkan sampai saat ini, sampai Kakak sekarang udah berumah tangga dan udah punya 2 anak gitu. Jadi kerasa banget ya ilmu-ilmunya dan dengan berinvestasi itu ngebantu banget dari sisi ekonomi tentunya ya, dari sisi perekonomian segala macam, sampai seterusnya mungkin investasi ini layak untuk kita konsistensikan ya sampai seumur hidup ya, sampai bisa kita wariskan ke anak cucu. Itu kalau ngobrolin, sekilas ya, perjalanan panjang 12 tahun terakhir, belajar investasi, berusaha untuk istiqomah atau konsisten ya menjadi seorang investor dari yang kita nyicil modalnya masih ratusan ribu, lama-lama kita punya penghasilan sampingan waktu misal kuliah atau nanti pas udah kerja nambah modal dari jutaan, entar jadi puluhan juta, entar lama-lama jadi ratusan dan seterusnya. Itu prosesnya panjang teman-teman ya. Jadi jangan beranggapan ketika teman-teman belajar webinar nih di pagi hari ini, kemudian berharap 1 sampai 2 tahun nanti kita semua udah langsung auto kaya ya atau OKB gitu kan, anak-anak zaman now nyebutnya. Ternyata enggak ya, perjalanannya itu panjang untuk bisa mencapai, fase di mana kita bisa ngerasain paling enggak separuh dari yang namanya merdeka finansial ya. Hampir semua tujuan orang pengen bisa sejahtera secara finansial kan di masa tuanya nanti. Nah, itu harus teman-teman bangun ya, adik-adik bangun dari sekarang ya, mumpung masih kuliah, fokusnya itu how to build good financial habit-nya dulu ya. Jadi fokus kita waktu masih usia pelajar atau mahasiswa, itu nggak perlu terlalu terorientasi investasi itu harus cuan yang besar. Intinya tidak mengedepankan cuan aja ya, tapi lebih ke bagaimana kita membangun habit investasi dan keuangan kita sedari muda ya, karena itu yang nantinya bakal jadi bekal kita pas udah terjun di luar perkuliahan ya, setelah lulus kuliah nanti. Nah, mungkin sambil masih menunggu materinya ya untuk di-share screen, sedikit cerita juga dalam perjalanan sorry ada distraksi suara. Udah sepertinya. Nah, dalam perjalanan panjang seorang investor itu tentunya juga banyak suka duka ya teman-teman, nggak cuma pasti dapat cuan itu belum tentu ya. Awal-awal dulu Kakak juga 3 tahun pertama mungkin ya malahan itu ya masih banyak ngerasain rugi, loss segala macam dan itu memang hal yang lumrah ternyata ya, hampir semua senior, yang Kakak tanya pun juga jawabannya sama. Pasti di awal-awal itu yang namanya kita belajar investasi karena masih pemula, masih banyak belajar ya, ngerasain rugi itu hal yang wajar ya. Tapi ketika kita mau belajar terus, mengevaluasi ya, semakin nambah lagi enrich pengalaman kita dan knowledge kita ya, itu nanti lama-kelamaan, tahun demi tahun, kita udah mulai bisa nanti konsisten untuk generate return yang paling enggak bisa konsisten tiap tahunnya. Nah, ini nanti yang akan kita, coba bahas ya di slide, yang ini. Belum bisa ini ya, Bu Anissa? Iya, sebentar. Sudah saya
konfirm ke materi, ke ini. Sebentar, apa saya share aja. Ini ya. Oh iya, betul Bu. Eh, mohon dibantu untuk nanti ya Bu, apa namanya, untuk next. Di next aja Bu, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini sekilas buku Kakak aja ya, kalau misal teman-teman mau belajar dari buku atau e-book-nya sudah ada di Gramedia. Nah, kita bahas dari yang paling fundamentalnya dulu ya, atau basic-nya dulu kenapa teman-teman di sini ya, adik-adik di sini diarahkan, bahkan dihimbau untuk belajar yang namanya investasi sedini mungkin ya, atau sedari muda. Ini juga yang dulu Kakak ikutin ya, waktu awal seminar di kuliah, ikut seminar juga dikasih tahu, ini loh kenapa teman-teman itu udah mulai harus aware ya terhadap yang namanya investasi. Karena ternyata investasi itu nggak hanya untuk kalangan orang tua, orang yang sudah kerja, atau mereka yang punya berduit, itu enggak. Ternyata sekarang di kalangan pelajar mahasiswa pun mereka dihimbau ya untuk bisa mulai investasi. Yang pertama kan tentu karena sebenarnya mungkin slide-nya keluar Bu Anissa, maaf. Iya, sebentar. Mungkin share screen-nya di bagian slide-nya aja Bu, jadi nggak full screen ke-share. Mencet kayaknya tadi. Mungkin karena saya Oh ya. Di next aja nggak apa-apa Bu. ini kelihatan. Ya, sampai sini aja dulu. Nah, Kakak lanjutkan ya teman-teman ya. Jadi untuk why-nya ya, menjawab kenapa yang masyarakat umum tahu, mungkin mahasiswa bidang ekonomi tahu kan, yang pertama karena inflasi ya, itu udah jadi hal yang kayaknya mendasar orang-orang paham itu ya, udah mulai paham ya kenapa kita dituntut untuk mulai investasi ya, karena memang adanya inflasi ini ya. Inflasi itu kan menggerogoti nilai uang kita dari waktu ke waktu ya, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun. Kalau kita hanya mengandalkan saving, menabung aja, itu di zaman sekarang itu sama aja, kalau Kakak bisa simpulkan itu kayak memiskinkan diri sendiri di masa depan. Karena nilai uangnya tergerus terus sama inflasi, sementara kita cuma ngendepin uang di rekening atau di tabungan dari tahun ke tahun. Nilainya turun, fisiknya bertambah memang, tapi nilainya yang turun. Nah, ini yang harus kita antisipasi, bagaimana kita menyiasati ya untuk bisa melindungi nilai uang kita ini dari yang namanya inflasi. Nah, salah satu cara yang paling ampuh ya tentu dengan diinvestasikan uang kita. Saving tetap jalan, tapi eranya sekarang adalah saving plus investing. Kalau orang zaman dulu kan sering kita dengar ya, menabung pangkal kaya ya. Sekarang itu udah kebalik, sekarang yang investasilah yang pangkal kaya, yang cuma nabung aja, nggak ada investasi sama sekali, nanti di masa depan lama-lama mereka miskin sendiri pelan-pelan ya, karena nilai uangnya tergerus terus untuk ya itu tadi ya, katakanlah inflasi di Indonesia misal 3 atau 4%, tinggi-tingginya mungkin 5% ya. Nah, kalau kita cuma nabung ya sebesar itulah ya, depresiasi nilai uang kita turun terus tiap tahun. Nah, kita harus cari instrumen investasi apa ya yang kira-kira bisa di atas angka inflasi minimal ya. Syukur-syukur lebih juga nggak apa-apa ya, 3-4% sampai 5%. Intinya berarti kan fokus kita mencari instrumen investasi yang paling nggak di atas angka itu. Nah, salah satunya nanti kita kenalan sama yang namanya pasar modal. Nah, selain inflasi, ini Kakak sampaikan juga ya terkait potensi negara Indonesia ya. Di sini ada slide penggenggam ekonomi dunia. Nah, salah satunya calonnya adalah negara kita. Apa kaitannya Kak dengan
kita berinvestasi sejak dini. Sangat-sangat berkaitan teman-teman ya. Investasi itu kan kita bercerita tentang kini untuk nanti ya, nggak hanya bercerita kini untuk sekarang juga gitu, enggak ya, karena kan tadi kakak di awal state bahwa perjalanan investasi itu panjang ya, tidak bisa langsung auto kaya, auto sejahtera dalam waktu yang singkat, itu enggak. Nah, berhubung kita hidup di negara yang masih tipikalnya itu negara berkembang, ini suatu peluang besar untuk kita yang mau mulai investasi sedari sekarang. Ini baru 2022, Indonesia itu ditargetkan akan jadi negara maju itu nanti pas usia ke 100 tahun, 2045 minimal. Ditargetkan antara range 2045 sampai 2050, Indonesia akan jadi negara maju seperti US, China, Jepang, dan yang lainnya. Nah, ini momentum banget teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman konsisten berinvestasi ya, dan memulai belajarnya itu dari sekarang, kebayang nggak 23 tahun lagi itu masih panjang loh. Di saat itu harusnya buat mereka yang semua udah berinvestasi dari sekarang, ya artinya udah mulai nyicil dari modal kecil, lama-lama nanti kan bertambah terus ya. Harapannya di saat itu pasti semua udah bisa mencapai sejahtera finansialnya masing-masing. Ya, kita kan nggak pengen bisa jadi memutus mungkin ya, kita pengen bisa memutus sandwich generation, kita pengen bisa ngasih lebih untuk orang tua dan yang lainnya. Nah, dengan investasi inilah yang bisa membantu atau menjadi jalan kita untuk bisa merasakan sejahtera secara finansial, aman, nyaman ya, pengen bisa punya kondisi keuangan yang nyaman di masa tua, itu mimpi semua orang teman-teman ya, di masa pensiun, sebelum masa pensiun. Nah, ini mungkin harapan dari sebagian banyak investor seperti itu. Ya, jadi ini peluang besar, sayang banget kalau nggak teman-teman ambil dari sekarang. Nanti kalau pas Indonesia udah jadi negara maju, sementara teman-teman udah ikut seminar keuangan investasi dari tahun ini, terus baru mau terjun investasi nanti 2045, ya sebenarnya sih bisa dibilang ya sayang banget terlambat ya. Ya tetap bisa ada peluang, tapi kalau dari sekarang peluangnya bisa lebih besar ya kenapa enggak kita ambil ya. Jadi kuncinya manfaatkan peluang ini ya, mumpung Indonesia masih jadi negara berkembang. Nyatanya banyak banget investor asing itu pada berbondong-bondong ya menanamkan modal di negara kita. Mereka aja yang warga negara asingnya aja mereka sadar dengan potensi besar yang ada di negara Indonesia. Apalagi kita yang jelas-jelas warga negara Indonesia sendiri, harusnya kita bisa ngambil peran ya dan ngambil peluang ini dengan lebih bisa optimal nanti dapat return atau imbal hasilnya di masa depan. Next slide. Nah, sisi lainnya ketika teman-teman nanti mulai belajar investasi, teman-teman akhirnya akan membangun mindset ya, bagaimana bisa kita itu mempekerjakan uang untuk kita. Fokus, anak muda dulu seperti Kakak kan biasanya kan kita pokoknya lulus kuliah tepat waktu, kalau bisa 3,5 tahun, terus, bisa dapat kerja, dapat income gede ya, pokoknya itulah fokus biasanya kita sebagai mahasiswa yang nantinya masih pahamnya tentang saving. Tapi biasanya kalau udah mulai tahu investing, kita akan punya pandangan tersendiri tentang uang ya, tentang money itu seperti apa, bagaimana kita bisa menghasilkan uang, tapi uang itu juga nanti bisa menghasilkan uang lagi untuk kita, ya. Jadi nggak cuma kita yang, capek-capek kerja nanti ya 9 to 5 ya, 9 sampai 5 tiap hari menghasilkan uang, tapi uangnya kemana ya. Seringkali di akhir bulan udah nanti tahu-tahu udah habis aja nol ya, padahal belum gajian, misal nanti pas udah kerja ya. Jadi ini yang mindset yang udah mulai harus teman-teman bangun juga ya, bagaimana kita mempekerjakan uang itu untuk kita. Dengan berbisnis tentu bisa ya muterin uang, tapi kalau misal kita nggak pinter berbisnis, kita nggak bisa belum bisa punya skill entrepreneur, ya mau nggak mau kita jadi investor ya. Itu salah satu alternatifnya, nggak harus jadi entrepreneur, tapi kita bisa muter duit itu dengan kita jadi investor atau kita investasikan ya. Jadi ini mindset yang udah mulai harus teman-teman tanamkan ya di benaknya masing-masing. Nah, next slide. Nah, biar ke depannya teman-teman bisa semakin punya motivasi dan semangat tinggi ya, kayak Kakak zaman dulu waktu masih mahasiswa juga motivasi untuk investasi itu naik turun nih, up and down terus ya. Kadang mikir, aduh duitnya nggak ada, lagi butuh segala macam, investasinya gimana nih? Apakah harus selalu tiap bulan atau kayak gimana? Ya tentu memang tidak ada tendensi atau
paksaan ya untuk kita melakukan investasi itu harus rutin tiap bulan, nggak harus ya, seadanya uang aja. Dulu zaman Kakak masih mahasiswa, tiap bulan dikasih uang saku kan kita ya dari orang tua, itu paling nggak ya sisihkan, paling nggak bisa sisihkan 100.000 aja ya, ke rekening investasi itu udah senang banget ya. 100.000 aja nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, biar semakin termotivasi, itu dulu Kakak mikir investasi ini kayaknya tuh bisa banget ya jadi kendaraan kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan finansial kita di masa depan. Either pas masih tujuan-tujuan finansial pas masih kuliah, sampai nanti pas udah lepas dari status mahasiswa. Di zaman itu Kakak mikirnya seperti itu. Karena apa? Kakak waktu itu beranggapan, wah dengan modalku yang 500.000 aja waktu itu ya bisa dapet cuan 100.000 aja udah senengnya minta ampun. Bisa buat beli pulsa di zaman itu, bisa buat, nambah makan di warteg karena anak kosan ya lumayan. Jadi waktu itu Kakak bayangin, 500.000 aja bisa kayak gini dari return. Gimana nanti kalau misal aku udah kerja, udah punya gaji, dan bahkan mungkin career path-nya semakin bagus, gajinya semakin besar, return-nya bakal semakin gede dong, ya. Makin banyak hal-hal yang sifatnya keinginan bisa terpenuhi, bahkan kebutuhan bisa juga terpenuhi. Itu yang, apa ya namanya, yang Kakak rasakan ya dulu waktu masih mahasiswa seperti itu. Maaf Bu Anissa, slide-nya keluar. Maaf Bu Anissa, sepertinya share screen-nya, nah ini sorry, share screen-nya mungkin ke share screen to all ya, jadi kalau pas ke yang lain kena juga kelihatan. Oke, di next aja Bu. Next lagi. Oke, stop. Nah, itu yang dulu Kakak jadikan motivasi. Jadi tujuan itu sangat penting untuk menjadi trigger awal kita ya, untuk bisa konsisten berinvestasi. Tanpa punya tujuan, Kakak yakin teman-teman di sini dari 400 sekian orang juga pasti nggak akan punya motivasi untuk investasi. Tapi kalau kita punya tujuan, wah saya pengen bisa keliling Indonesia, tapi kalau nggak ada duitnya kan nggak bisa juga. Nah, kita bisa berawal dari mimpi aja dulu. Wah, saya bisa someday pengen bisa keliling dunia, ke luar negeri, ke berbagai banyak negara. Ya nggak cuma bisa dengan nabung, ya. Nabung aja nggak cukup, ya. Optimalkan dengan investasi, ya, dan nanti return-nya itu bisa jadi tambahan. Oh, saya pengen bisa healing sama teman-teman segeng. Bisa, itu dijadikan tujuan kita investasi waktu masih muda. Jadi mumpung masih muda, tujuan investasi kita itu yang ringan-ringan aja ya. Yang penting itu jadi motivasi dan semangat kita. Beda dengan cerita Kakak sekarang yang udah berumah tangga punya anak ya, tentu beda dengan kondisi Kakak dulu waktu masih status mahasiswa. Sekarang tujuan finansialnya kan skalanya udah lebih berat ya. Nyiapin dana pensiun, dana pendidikan anak, terus dana healing tiap bulan atau tiap tahun berapa kali, udah beda skalanya. Tapi dulu belajar dari pengalaman Kakak waktu masih muda, itu bikin tujuan finansial yang sekiranya itu ringan dan menyenangkan kita. Jadi kitanya juga termotivasi untuk terus menyisihkan uang untuk diinvestasikan ya. So far itu ngena banget ya dan bikin Kakak jadi konsisten. Nah, next. Nah, kita ngobrolin jenis-jenis investasi ya. Ini kalau yang orang umumnya tahu aja teman-teman ya, yang mungkin mama papa kita tahu investasi itu ya masih sekedar tanah, properti, emas, deposito. Tapi Kakak yakin sepertinya ini tidak bisa menjangkau
dari kantong mahasiswa. Dulu pun kakak juga nggak kepikiran ya untuk investasi di instrumen-instrumen ini karena duit kita mana ada gitu ya untuk berinvestasi di situ. Next-nya. Nah, makanya ada pasar modal, teman-teman. Nah, pasar modal inilah yang menurut kakak bisa menjawab ya keinginan ya masyarakat yang mereka pengen berinvestasi tapi merasa dananya pas-pasan. Jawabannya ada di pasar modal. Modalnya itu kantongable ya, bisa dibilang sangat ramah di kantong, nggak mahal. Namanya pasar modal, pasar ya, pasar kan ada banyak jenis pastinya ya. Jadi nggak cuma saham, ada obligasi, ada suku, ada reksadana, ada exchange traded fund atau ETF reksadana gaya modern kita nyebutnya. Nah ini bisa menjadi sarana alternatif buat pelajar ataupun mahasiswa yang pengen berinvestasi sama seperti kakak dulu ya. Karena modalnya paling 100.000 juga sekarang bisa ya untuk buka rekening saham. Semahal-mahalnya instrumen investasi di pasar modal itu paling obligasi ataupun suku minimal 1 juta. Ya, kita mahasiswa itu bisa mulai dari reksadana ataupun saham dulu nggak apa-apa ya. Yang penting udah ada niatan, udah mulai timbul ya habit untuk berinvestasi, itu yang terpenting untuk sekarang. Next-nya. Nah, kalau ngobrolin investasi ini wajib kakak sampaikan ke masyarakat pada umumnya, karena kan belakangan marak investasi bodong ya. Tapi kalau kita ngobrolin pasar modal, itu udah banyak landasan hukumnya, bahkan sudah ada fatwa DSN MUI. Ya, siapa tahu di sini teman-teman ada yang merasa insecure ya terhadap sisi prinsip syariah di bursa efek di pasar modal kita itu seperti apa, tenang. Sudah ada fatwa DSN MUI. Beda cerita mungkin dengan kripto, dengan forex, itu mereka nggak ada fatwanya. Ya, tapi kalau pasar modal itu sudah ada. Ya, jadi kita udah lebih ngerasa kalau yang beragama muslim mungkin udah lebih merasa aman dan nyaman lah ya kalau mau berinvestasi di pasar modal. Next. Nah, ditambah satu lagi lembaga yang akan membuat teman-teman ke depannya berinvestasi akan semakin aman dan nyaman ya, namanya Indonesia SPF. Ini fungsi lembaga sama seperti kalau di perbankan itu apa itu LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, teman-teman kan di sini pasti punya rekening ya di bank manapun ya, pasti ada. Nah, uang teman-teman itu kan dijamin sama LPS. Begitupun sama ketika nanti teman-teman udah jadi investor saham, oh saya beli saham BRI, oh saya beli saham Indofood atau yang lainnya, dana kita itu juga dilindungi sama Indonesia SPF. Jadi semisal amit-amit terjadi fraud, adanya fraud dan menimpa kita modal sebagai seorang investor sampai kehilangan atau gimana gitu ya, intinya karena fraud, itu kita bisa minta klaim ke Indonesia SPF dan OJK. Next. Nah, kita mulai ngobrolin tentang sahamnya, karena yang cukup kompleks itu sebenarnya saham ya. Kalau reksadana itu kan kita cukup setor, terus dikelola sama manajer investasi. Jadi kita nggak mengelola sendiri ya. Ada orang profesional, itu yang mereka yang memanage, mengelola uang kita. Tapi kalau saham ini kita sendiri yang full mengelola ya. Jadi kita kayak supirnya. Tapi kalau reksadana itu kita cuma penumpang, ada supirnya sendiri. Nah, membeli saham itu sama aja teman-teman itu membeli kepemilikan bisnis. Namanya juga bisnis atau dagang ya. Kita kan pasti bakal nanti milih-milih ya, bisnis perusahaan yang seperti apa, yang bagus, yang profit, atau kita mau milih yang perusahaan rugi-rugi terus, kan nggak mungkin juga. Nah, intinya kita itu beli bisnis. Ada 800 lebih ya, maaf ini kakak typo, 800 lebih emiten yang ada BEI. Perusahaan yang bisa teman-teman jual beli ya di bursa atau yang sudah IPO. Next. Nah, ini contoh sekilasnya teman-teman ya. Kehidupan sehari-hari kita, masyarakat di Indonesia khususnya, itu sebenarnya dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dikelilingi sama dunia saham. Sekeliling kita loh, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, jasanya kita gunakan, itu ada semua sahamnya. Cuma kan selama ini masyarakat atau teman-teman di sini bahkan aktif sebagai pengguna aja atau konsumen, tanpa tahu bahwa ternyata bisnisnya bisa kita beli ya melalui dengan beli sahamnya minimal 1 lot atau 100 lembar ya. Satuan beli saham itu lot teman-teman ya. Dan 1 lot sekarang itu udah beda dengan zaman kakak dulu. Sekarang 1 lot 100 lembar. Dulu zaman kakak 1 lot 500 lembar ya. Jadi lumayan pengkali harganya itu
lumayan berat. Kalau sekarang tinggal 100 lembar. Katakan teman-teman, saya pengen beli di rumah itu, saya pakai internetnya Indohome, Kak. Ya udah beli aja misal perusahaan Telkom. Oh, saya mau beli Telkom, harganya 4.000 misal per lembar. Berarti saya kalau mau beli satu lot Telkom, saya butuh modal berapa, Kak? Ya tinggal 4.000 kali 100, 400.000. Nggak sampai jutaan. Kalau dulu zaman kakak satu lot 500. Jadi kalau mau beli ya harga dikalikan 500. Lumayan berat ya. Di era sekarang semua udah jauh lebih mudah ya. Dan lebih murah ya, lebih terjangkau lah bisa dibilang gitu ya. Jadi sekeliling kita itu isinya saham ya, jangan cuma aktif sebagai konsumen atau pengguna, tapi sebisa mungkin kita juga jadi pemilik bisnis dari perusahaan tersebut meskipun hanya satu lot. Next slide. Nah, ini analogi sederhananya pasar modal, teman-teman ya. Namanya juga pasar ya, di mana-mana pasar itu kan rame ya. Sama, pasar modal pun rame, tapi semua udah dalam bentuk digital ya. Jadi jangan beranggapan wah, pasar saham itu kayak judi, cuma ngeliatin angka grafik gak ada wujudnya. Itu kan omongan orang yang belum tahu background atau historikalnya seperti apa ya. Pasar modal itu dulunya memang ada ya fisiknya. Tapi semakin ke sini kan era teknologi ya, jadi semua udah digitalisasi, semua udah lewat gadget, lewat komputer, lewat tab segala macam. Di dalamnya ya tentu ada barang-barang yang diperjualbelikan, sama seperti pasar-pasar pada umumnya. Ada pengelolanya, ada pembeli, ada penjual. Sama seperti pasar-pasar pada umumnya, yang membedakan hanya jenis produk dan jam perdagangan. Ya, jam perdagangan cuma Senin sampai Jumat. Jadi kalau Sabtu Minggu gini kita nggak bisa bertransaksi beli saham ataupun jual saham juga nggak bisa. Beda kan dengan pasar tradisional atau mall kan tiap hari juga buka. Nah, yang membedakan hanya itu. Selebihnya mekanisme transaksinya segala macam itu sama. Next slide. Next. Nah, ini tren investasi di zaman now ya, 4-5 tahun terakhir, generasi milenial itu menjadikan saham itu nggak cuma sebagai sarana investasi, tapi juga jadi alternatif ya untuk seremonial, simbolik ya. Ada yang mulai menjadikan saham itu mahar, saham itu kado ya, terus segala macamnya ya, pokoknya yang terkesan untuk seremonial simbolik ya. Ini out of the box banget ya, lebih berfaedah. Jadi siapa tahu menginspirasi teman-teman. Nanti kalau misal lulus kuliah, pas graduation day, jangan minta dikasih buket bunga ya sama teman segeng ya, tapi mintanya satu lot saham aja. Jadi lebih berfaedah, lebih bertumbuh. Kalau buket bunga kan layu ya teman-teman ya. Tapi mintanya itu aja, wah beliin satu lot saham aja graduation day-nya ya. Satu lot, ada berapa banyak temennya tuh. Tapi siapa tahu ya, itu kan kayaknya lebih bermanfaat gitu ya daripada yang kurang esensial gitu. Next slide. Ya, kurang 5 menit ya Kak Priska. Oke, nah next slide lagi. Ini sekilas bentuk saham aja. Nah, kita coba pelajarin potensi, risiko, dan untungnya. Yang intinya ini. Nah, potensi risikonya yang pertama capital loss ya teman-teman ya. Ini sama kayak orang dagang. Intinya teman-teman jual rugi ya. Beli saham kan nggak selalu untung ya. Kalau belinya 4.000 tiba-tiba teman-teman lagi butuh uang dan pas mau jual itu harganya turun 3.000 ya, itu namanya capital loss ya, teman-teman akan mengalami kerugian ya, kayak orang dagang lah pada umumnya. Next slide lagi. Nah, risiko berikutnya itu ada juga yang namanya saham tidur ya. Jadi dari semua saham yang ada di bursa tentu tidak semuanya itu kan bagus ya, terutama dari sisi kinerja atau fundamental. Saham tidur itu biasanya disebabkan hampir semuanya itu karena kinerjanya jelek atau bahkan sangat jelek. Akhirnya sepi peminat atau buyer ya, pembeli, akhirnya menyebabkan harga semakin turun, akhirnya stuck tidur. Nah, saham-saham seperti ini yang harus kita hindari sebagai seorang investor. Next. Nah, yang paling parah risiko berinvestasi saham, next slide. Yang paling parahnya ketika teman-teman nanti berinvestasi saham, itu amit-amit ya, perusahaan yang kita beli itu perusahaannya bangkrut. Nah, cuma ini memang kasusnya jarang terjadi. Cuma bisa jadi ya. Nah, untuk bisa meminimalisir risiko-risiko tadi, fokus kita adalah membeli saham-saham yang punya kinerja atau fundamental bagus. Nah, ini mungkin nanti di sesi 2 akan bisa dijelaskan lebih detail ya tentang analisa fundamentalnya seperti apa. Next slide. Nah, itu tadi risiko. Nah, kalau keuntungannya, potensi cuannya. Nah, ini yang paling nyenengin ya. Kalau ngobrolin cuan itu kan
pasti bawaannya happy ya. Tapi untuk bisa dapet cuan dan konsisten, nah itu bukan hal yang mudah untuk kita bisa gapai ya teman-teman ya. Nah yang pertama kebalikannya tadi dari capital loss, ini capital gain. Capital gain itu ya kondisi di mana kalau kita beli saham harganya naik, terus kita jual kita dapat untung. Nah itu namanya capital gain ya, kayak orang dagang. Nah ini sekedar contoh aja ya yang modalnya udah lumayan. Tapi jangan minder ya. Wah ini modalnya banyak. Ya karena sekarang kondisinya masih mahasiswa, sama kayak dulu modal cuma 500.000. Tapi bayangin nanti kalau udah kerja, modal semakin banyak, bisa aja seperti ini, puluhan juta, ratusan juta, miliaran itu tidak menutup kemungkinan ya. Makanya mulai dari kecil dan asal konsisten itu lama-lama akan jadi banyak. Next slide. Nah, selain capital gain itu dividen. Ini yang paling penting. Ini sebuah privilege yang dimiliki oleh seorang investor saham. Jadi walaupun hanya punya satu lot, teman-teman berhak dapat dividen. Ya, tiap tahun lumayan kalau perusahaan itu bagi-bagi dividen terus ya. Ya memang dividen itu nominalnya kecil ya, per lembar mungkin 100 perak, 500 perak atau bahkan di bawah itu. Tapi lihat quantity lotnya. Ya kalau kita punya cuma satu lot, dapat dividen 10.000, 15.000 aja udah bersyukur. Lumayan bisa buat beli semangkok bakso sama es teh. Gratis dibayarin dividen. Bayangkan kalau teman-teman punya 100 lot, 1.000 lot, atau bahkan 10.000 lot. Yang tadinya cuma dapat dividen belasan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, itu tidak menutup kemungkinan. Asal fokus kita benar-benar mau menyisihkan uang kita terus-menerus ya, demi modal kita semakin bertambah, otomatis lot yang kita punya akan bertambah, dividen yang kita dapatkan ya, itu cuma-cuma akan masuk ke rekening kita, teman-teman. Nah, ini enaknya jadi investor ya, tanpa harus kerja di perusahaan tersebut ya, kita masih bisa ongkang-ongkong dapat enaknya ya perusahaan menghasilkan laba, kita juga kecipratan. Next. Nah, berhak ikut RUPS ini juga keuntungan jadi investor walaupun hanya satu lot. Next slide. Nah, ini situasi sekilas ya, kalau ikut RUPS itu kayak seminar, tapi keren aja, kanan, kiri, depan, belakang itu investor semua. Kita ketemu jajaran manajemen, direksi, dan yang lainnya. Next slide. Nah, ini serba-serbinya ya, ikut RUPS tuh kalau zaman mahasiswa dulu, zaman kakak, itu nambah pengalaman, nambah teman ya dari beda-beda kampus, bahkan bukan mahasiswa, tapi jadi kita tahu, oh ini loh, zonanya investor itu ternyata kayak the next levelnya seorang mahasiswa kalau zaman kakak dulu ya. Jadi zaman kakak dulu kalau mahasiswa udah jadi investor saham tuh kayak udah paling keren banget ya, itu kayak the next levelnya. Next. Nah, mulai dari mana? Silakan ya teman-teman, harus mulai dari buka rekening sahamnya dulu ya. Tinggal pakai IKTP sama buku rekening tabungan udah cukup ya, NPWP nggak perlu. Next slide. Nah, ini tambahan wawasan buat yang punya preferensi pengen beli yang syariah, sudah ada saham syariah ya, tinggal download di idx.co.id. Next slide. Next. Ya, next aja. Langsung ke tips karena waktunya udah mau habis. Next slide lagi. Nah, ini dua analisa selanjutnya teman-teman ya. Nah, ini kita belajar money management dan tips investasinya, langsung aja. Next. Nah, untuk money management teman-teman ya, karena nantinya akan jadi investor, otomatis teman-teman dituntut untuk bisa belajar ngatur uang juga ya. Yang namanya investasi teman-teman harus pakai uang dingin. Mahasiswa Kak, belum punya uang nganggur. Ya, nabung dong, bisa dong. Nabung 3 bulan juga paling kekumpul kok. Nggak sampai 3 bulan, mungkin sebulan aja asal niatan ngurangin kongko-kongko sama teman juga pasti kekumpul nanti. 100-200 ribu kekumpul pasti teman-teman ya. Yang penting itu uang dingin. Terus juga nggak usah over invest ya. Sesuaikan dengan kemampuan finansial aja. Sebulan saya mampunya menyisihkan 50 ribu doang Kak. Nggak apa-apa, segitu aja. Yang penting konsisten. Terus juga nggak usah greedy, nggak usah rakus ya. Kalau misal nanti udah cuan, oh udah beli saham, udah cuan nih Kak. 10% lumayan, jual aja dulu nggak apa-apa ya. Nggak usah harus idealis. Wah Kak, saya pengen beli saham nunggu cuan sampai 400%. Nah, itu yang namanya nggak realistis. Investor yang waras itu investor yang realistis, teman-teman. Artinya ketika udah punya target return, misal idealnya 10-15% aja ya, jual aja dulu, nggak masalah. Jadi untuk menjaga diri kita biar nggak jadi investor yang greedy atau rakus. Kemudian nanti di masa depan biasanya teman-teman akan orientasinya jangka panjang, itu investasi pakai compounding interest ya. Jadi kayak
laba, putar lagi jadi modal, gitu seterusnya. Kemudian terapkan 80-20 ini untuk cash flow ya, biar cash flow-nya tetap positif. Sebisa mungkin tiap habis top up itu jangan langsung 100% dibelikan saham langsung. Misal habis top up 200.000, ya sisihkan 20%-nya dalam bentuk cash untuk jaga-jaga. Next. Nah, yang terakhir tipsnya ya, untuk screening saham, sebisa mungkin teman-teman prioritaskan pilih perusahaan yang liquid. Kakak kasih investing hack, cukup pakai acuan karena masih pemula, pakai aja 2 acuan indeks yang udah dibuatin tim riset bursa. Itu indeks LQ45 dan indeks IDX High 30. Itu isinya berarti total kan 45 sama 30, total 75. Dari 800 emiten, teman-teman nggak perlu cross-check satu-satu. Tinggal manfaatin 2 indeks yang paling liquid di bursa itu, ya, dan cenderung fundamentalnya bagus. Tinggal nanti screening lagi, 5 tahun terakhir mana nih yang growth positif kinerjanya. Terus cari yang rajin bagi dividen, ya. Terus yang sebisa mungkin ada sektor defensif yang teman-teman pilih, kayak consumer, perbankan, ataupun telekomunikasi. Dan hindari beli saham karena FOMO, hanya ikut-ikutan, tapi nggak tahu rugi untungnya seperti apa, ya pokoknya ikut-ikutan aja ya, nggak boleh seperti itu. Dan yang penting hindari beli saham yang fluktuasinya tinggi, atau di pasar saham itu terkenal dengan saham gorengan. Nah, ini kurang baik untuk pemula ya, bahkan kakak pun sampai detik ini sebisa mungkin menghindari ya, karena nanti akan jadi bad habit ya, yang akan jadi bumerang, akhirnya membuat kita biasanya akan lebih punya umur investasi yang pendek ya, hanya perkara kita nekat berinvestasi di saham-saham yang high risk ya, walaupun katanya potensi high return, tapi ya namanya juga biasanya saham gorengan itu cenderung dengan kinerja yang kurang oke, ya seharusnya kita menjauhi saham-saham seperti itu. Oke, itu aja mungkin Bu Anissa review materi basic investasi dari saya, nanti mungkin bisa dilanjut di sesi Q&A. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Friska, menarik sekali ya sharingnya, sharing ilmu dan pengalaman hari ini. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Mungkin cukup 3 ya penanya untuk hari ini. Silakan resen. Ada yang mau bertanya? 3 saja. Silakan resen. Bisa. Saya lihat, atau ada yang sudah mengetik di... Oh, ada yang mengetik di chat room-nya. Ini mungkin ada pertanyaan. Yang pertama ini dari Mbak Binti Risma. Gimana Kak Friska caranya kalau grafik market lagi naik turun, menebaknya bagaimana? Mungkin maksudnya mau beli, kondisi mau beli atau mau jualnya gitu ya? Iya, kalau grafik saham itu emang nggak bisa ditebak-tebak teman-teman ya, itu sama aja kayak kita judi ya, kalau kita cuma nebak naik turunnya saham, lebih ke arah gambling dan hasilnya ya lebih ke goror ya kalau mungkin yang beragama muslim gitu, jadi nggak boleh ya. Nah, makanya di dunia saham itu ada istilahnya analisa teknikal. Nah, ini PR berikutnya buat teman-teman ya, mungkin nanti di sesi 2 akan dijelaskan sekilas tentang analisa teknikal. Nah, teknikal ini yang bisa menjadi kompas ya, kompasnya teman-teman buat nanti belajar ya, paling enggak menganalisis ya pergerakan saham dari historikalnya, dari pergerakan grafik historikalnya zaman dulu ya, dari tahun ke tahun itu seperti apa. Nah, itu bisa dipelajarin lebih lanjut nanti di analisa teknikal. Di dalam teknikal itu pun juga kompleks banget. Kakak aja waktu itu mungkin butuh kurang lebih waktu 1 tahunan ya untuk bisa menguasai yang namanya analisa teknikal, belajar, praktekin, belajar, praktekin, begitu seterusnya. Jadi nggak bisa langsung belajar sehari 2 hari langsung lihai gitu untuk bisa membaca grafik saham, tentu susah ya, cukup impossible kalau bisa Kakak bilang. Jadi silakan nanti pelajari lebih lanjut tentang teknikal ya, itu yang menjadi acuan utamanya untuk bisa menganalisa pergerakan grafik saham seperti apa. Jadi memang teknikal, atau kalau dari pengalaman fundamentalnya juga penting ya Kak Friska ya?
Iya, yang kalau fundamental sih ilmu wajib ya, tapi kalau teknikal memang sifatnya optional aja. Oke gitu. Terima kasih. Sini ada pertanyaan lagi. Bagaimana dari Mbak Nazila? Bagaimana caranya mengatasi jika kita sudah terlanjur meletakkan saham pada perusahaan yang ternyata sudah bangkrut? Sudah rugi nih. Kalau kita udah terlanjur berinvestasi dan sahamnya ternyata udah bangkrut, ya memang begitulah berarti risiko kita menjadi seorang investor. Kita nggak bisa menuntut, misal datang gitu ya, unjuk rasa gitu ke perusahaannya buat ngebalikin modal, kita nggak bisa. Karena ingat tadi di awal Kakak statement bahwa beli saham itu beli bisnis, makanya ketika kita beli saham itu ya dipantau, maksudnya nggak dipantau tiap hari juga, tapi paling nggak tiap laporan keuangannya keluar, itu kita sekilas baca. Kan nggak mungkin kita beli bisnis, terus didiemin aja tanpa kita tahu ini menghasilkan laba atau enggak gitu tiap tahunnya. Itu sama aja kayak kita kan lagi judi kadang kalau itu. Jadi tetap kita beli berdasarkan analisa fundamentalnya dan kita pantau berkala. Tiap ada laporan keuangannya keluar, kita pantau. Karena perusahaan bangkrut itu kan nggak bisa kayak Roro Jonggrang yang tiba ujuk-ujuk besoknya langsung bangkrut ya. Pasti ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu bisa kita lihat dari laporan keuangan, teman-teman. Jadi nggak mungkin banget ya kita beli hari ini besok perusahaan langsung bangkrut, itu nggak mungkin. Karena pasti akan ada selalu sign atau tanda-tandanya bisa dilihat dari laporan keuangan, entah dari rugi yang berturut-turut ya, atau mungkin utang semakin menumpuk atau yang lainnya, pasti nanti akan muncul di situ ya. Jadi bisa kuncinya bisa diminimalisir dengan dipantau berkala. Tapi kalau perusahaan bangkrut kita nggak bisa nuntut balikin modal, otomatis ya uang kita ya udah ikut bangkrut ya, karena kita kayak patungan bisnis ya, cuma ini skalanya lebih besar aja begitu. Jadi harus dipantau terus sama informasi-informasi yang berhubungan dengan kondisi perusahaan ya. Jadi kalau memang dikhawatirkan, wah ini tanda-tanda ini mau mengalami kesulitan keuangan ataupun sampai kebangkrutan, nah siap-siap ini gitu. Dijual diganti saham yang baru gitu. Ini ada pertanyaan lagi Kak Friska dari Ois Mujahidah. Menurut kakak antara membuka tabungan emas di Pegadaian dengan membuka akun di pasar modal, mana yang lebih cocok untuk dijadikan trial investing bagi pemula yang masih awam gitu? Kalau yang masih awam, saran Kakak mungkin dari reksadana dulu mungkin malah lebih tepat ya. Karena reksadana itu kan teman-teman, tidak eksekusi atau ngelola sendiri, jadi cukup top up, memilih produk jenis reksadananya apa, misal yang paling aman RDPU ya, yang misal, reksadana pasar uang itu udah yang paling low risk. Nah, nanti tinggal top up aja, nanti yang ngelola itu ada manajer investasi. Jadi mungkin itu bisa menjadi, langkah awal ya buat teman-teman mahasiswa yang pengen berinvestasi tapi masih takut-takut risiko, kayak gitu biasanya. Nah, ya terima kasih. Terus jadi tadi sampaikan Kak Priska, justru pakai yang reksadana ya mungkin lebih aman. Kemudian ini ada Iya. di Mbak Mahmudatul, bagaimana cara kita mengetahui jika investasi itu aman sedangkan sekarang marak investasi bodong? Ya, cek legalitasnya aja di OJK. Makanya Kakak sarankan, sebenarnya pasar modal ini bisa menjadi langkah awal teman-teman buat belajar investasi, karena udah pasti legal teman-teman ya. Pasar modal bukan jenis investasi yang bodong atau yang marak belakangan terjadi. Yang bodong-bodong itu kan biasanya yang marketingnya door to door, rumah ke rumah, nawarin produknya, tiap bulan suruh setor, nanti dapat diiming-imingi return gede angkanya. Nah, itu biasanya yang bodong, yang ilegal seperti itu. Tapi kalau pasar modal, teman-teman mau beli saham, reksadana, atau obligasi, itu semua udah dijamin ya, udah dilindungi sama OJK ya. Jadi udah, cobain aja dulu belajar investasi di pasar modal, nggak usah neko-neko, nyobain jenis instrumen investasi yang bahkan teman-teman sendiri nggak tahu itu legal apa enggak gitu. Orang kita di sini udah, bahkan udah ada galeri investasinya di kampus ya, tinggal dimanfaatkan aja teman-teman ya, jangan nyari yang nggak ada gitu. Ada di situ jelas-jelas galeri investasi, udah manfaatin dulu di situ. Itu bisa jadi apa, solusi lah, solusi awal. Ya, jadi ayo teman-teman gabung. Teman-teman kita KSPM belajar berinvestasi saham gitu ya.
Karena memang marak ya Kak Priska ya. Tapi kebanyakan investasi bodong itu terlihat kok. Biasanya salah satu cirinya terlalu menawarkan apa ya, hasil yang terlalu Iya, besar iming-imingnya gitu. besar. Nggak apa ya, nggak logis gitu ya. Nah itu Iya. kebanyakan tertariknya kan masyarakatnya di situ. Nah Mm-mm. kalau mau investasi di pasar modal ya tetap harus ini ya, harus memantau, harus ada teknik-teknik yang harus dikuasai. Ini ada lagi pertanyaan dari Ilham Prima. Bagaimana ini Kak Priska caranya jika kita sudah berinvestasi dengan cuan yang agak besar dan terjadi ekonomi lesu yang berkepanjangan seperti pandemi atau mungkin resesi 2023 tahun depan? Iya, kalau misal sekarang udah berinvestasi terus udah ada cuan besar ya nggak ada salahnya dijual dulu juga nggak apa-apa. Itu kan haknya seorang investor ya untuk menjual instrumennya dia yang sudah untung itu kan hak kita. Jadi nggak usah harus idealis nunggu 2-3 tahun dulu terus baru dijual. Apalagi mungkin kategori levelnya teman-teman di sini masih muda, artinya belum ada urgensi untuk yang investasi di atas mungkin 5 tahun dan selebihnya itu nggak ada, jadi menurut Kakak jual aja dulu. Jadi kalaupun perkara nanti ada perlambatan ekonomi, terus ada, koreksi IHSG atau pasar saham, terus harga-harga sahamnya pada diskon, nah kita kan bisa beli lagi ya, ada selalu peluang lah di saat krisis itu misal atau perlambatan ekonomi itu pasti akan selalu ada peluang buat kita-kita para investor. Memang kita nggak berdoa ya akan terjadi perlambatan ekonomi atau yang lainnya, tapi kalaupun ada, ya kita senang-senang aja, artinya kita bisa beli saham yang pada kinerjanya bagus, tapi di harga yang lebih murah ya dibanding harga yang sekarang, gitu. Iya. Kemudian ini kalau pengalamannya Kak Priska sendiri, pernah seberapa rugi sih kalau di investasi saham ini atau di pasar modal? Kalau pengalaman rugi di atas 50% itu tentu pernah. Karena kan ngalamin, krisis IHSG maksudnya penurunan IHSG itu kan nggak cuma pas pandemi ya. Mungkin dulu pas masa-masa 2013, 2015, 2017 atau 18 itu juga sempat ngerasain, IHSG yang lagi turun-turunnya ya. Banyak saham, harganya anjlok tapi pas aku belum sempet jual jadi akhirnya harganya ikut turun, jadi mau nggak mau ya udah average down kalau pas ada dana atau kita ready cash. Tapi kalau pas lagi nggak ada cash saat itu, ya udah biarin aja gitu. Karena, sahamnya masih bagus, belum ada tanda-tanda untuk harus dijual, ya udahlah rugi segitu juga nggak apa-apa. Karena memang itulah dunia investasi ya, naik turun itu hal yang lumrah, nggak mungkin kayak tangga yang bakal naik terus. Memang dalam Dan jangka panjang, grafik kita tuh kayak tangga, naik terus. Nah, tapi dalam jangka pendek menengahnya, itu fluktuatif, naik turun naik turun naik turun, itu hal yang sangat lumrah. karena tidak ada investasi yang tanpa resiko gitu ya Kak ya. Oke rekan-rekan ada yang mau tanya langsung ke Kak Friska ini? Saya Bu, mau tanya Bu. Mohon izin Bu. Sebentar saya tidak terdengar ini. Saya nggak bisa on cam Bu soalnya. Oh Mas Brian ini. Iya, Oke saya nggak bisa on silakan. cam. Oke silakan Mas Brian Januar. Iya, Kak saya mau tanya, kan saham ini kan high risk and high return. Artinya kita mempunyai resiko yang tinggi juga keuntungan yang tinggi kan. Yang saya mau tanyakan, menurut saya saham tanpa analisa itu buang-buang uang Kak. Jadi kita terjun ke pasar modal atau saham itu harus menganalisa terlebih dahulu menurut saya. Terus kalau untuk mahasiswa mungkin modal kecil kita masuk saham itu kita tidak bisa melihat yang ke atas. Jadi mungkin keuntungan cuma berapa persen, mungkin kalau kita join ke reksadana atau yang lainnya itu cuma berapa persen untuk kita dapat per tahunnya. Terus yang mau saya tanyakan, apakah dengan kita berinvestasi itu akan menyelamatkan kita dari resesi ke depannya? Terima kasih. Oke terima kasih Mas Brian. Boleh langsung Iya, ditanggapi Kak ini Friska. pertanyaannya sebenarnya terkesan menakutkan ya, tapi
kayaknya resesi itu tidak akan begitu terdampak untuk kaum-kaum mahasiswa ya, kecuali teman-teman di sini pengusaha dari kalangan sultan atau pengusaha pebisnis besar ya, itu kayaknya baru akan merasakan banget dampaknya. Tapi kalau masih pelajar, mahasiswa gitu, Kakak rasa yang namanya perlambatan ekonomi ataupun bahkan resesi di negara-negara lain yang terjadi itu kurang dirasakan dampaknya ya, tidak merasakan secara langsung. Dan lagi Indonesia potensi resesinya itu sangat amat kecil ya kalau kata proyeksi World Bank dan yang lainnya gitu. Makanya banyak negara-negara lain itu mulai parkir dananya di negara kita ya yang punya potensi resesinya itu sangat amat kecil karena kita hanya diproyeksikan mengalami perlambatan ekonomi tapi tidak sampai resesi. Dan yang namanya investasi itu bukan berarti akan menyelamatkan kita dari setiap kondisi resesi atau yang lainnya, tapi investasi itu paling enggak membantu kita ya untuk bisa punya backup keuangan yang di masa depan itu akan sangat berguna banget. Jangan lihat karena masih mahasiswa nominalnya kecil, semua pasti akan beranggapan seperti itu. Ya modal 500.000 mau cuan 50% juga cuma 250.000. Jangan lihat dari situnya, tapi lihat dari gimana kita bisa bangun habit itu yang pengen Kakak sampaikan. Ya dulu pun Kakak juga sama ngerasain 500.000 cuan 25%, ya elah cuma 125.000. Tapi pas nanti kita udah sadar dengan 500.000 aja bisa dapat 25% segini. Apalagi nanti kalau modalnya terus aku tambah jadi 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta. Untuk 10% udah 10 juta. Itu kan udah seneng banget. Jadi jangan lihat itu dari sisi nominal. Lihat bagaimana diri kita itu bisa membangun habit investasi mumpung masih muda ya. Kan nggak mungkin kita langsung punya modal 100 juta saat ini. Makanya kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, 500, 600, ntar jadi 1 juta, ntar dari 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Itu yang mulai harus teman-teman pikirkan. Kalau nggak dibangun atau start from small, ya mana bisa nanti capai misal 100 juta atau bahkan 1 M-nya, kalau nggak start from small-nya dari sekarang ya, kecuali teman-teman udah kayak Rafathar ya, anak sultan yang brojol udah langsung jadi sultan. Nah, dia mau langsung investasi mulai dari 1 M aja udah bisa. Tapi kan kalau kayak Kakak, teman-teman di sini kita sesama kaum-kaum mahasiswa yang memang kantongnya pas-pasan ya mau nggak mau kita belajar start from small dan membangun habit itu sendiri yang nantinya akan jadi bekal. Ini yang Kakak tekankan, ini bekal buat nanti teman-teman ketika pas teman-teman udah di dunia yang lebih, real ya, artinya maksudnya setelah kuliah, kerja, bisnis, dan yang lainnya, udah mateng, nggak perlu repot-repot belajar investasi lagi. Sayang banget waktunya nanti kalau udah lulus kuliah, ngulang lagi belajar investasi, padahal harus kerja 9 to 5 dan yang lainnya. Mumpung masih sekarang, Kakak sarankan mulai praktik dengan modal kecil ya, start from small, dan bangun habit. Jadi nanti udah mateng. Lulus tuh teman-teman udah dalam kondisi telurnya udah mateng. Jadi nggak perlu butuh waktu untuk ngerebus-ngerebus lagi. Intinya itu yang ingin Kakak tekankan ke teman-teman di sini. Kayak gitu ya, Mas Brian. Habitnya dulu dibangun. Jadi habit investasi ini sangat penting. Nanti akan berlanjut ketika sudah lulus, sudah kerja, dapat penghasilan banyak, sehingga tetap kita harus investasi untuk mengamankan gitu ya keuangan dan masa depan kita. Oke, mungkin satu lagi, Mbak Sela, boleh? Silakan Mbak Sela. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sela Nurwahida dari STI PGRI Dewantara Jombang. Kak, sebelumnya mohon maaf, saya kan belum mengetahui sepenuhnya mengenai saham, mengenai reksadana, ataupun pasar modal. Nah, apakah ada di slide materi Kakak tadi kan ada beberapa tips investasi yang mana memilih perusahaan dengan kinerja positif minimal 5 tahun ya, Kak. Apakah ada periode tertentu untuk kita bisa apakah ada periode tertentu yang baik digunakan untuk kita berinvestasi saham tersebut, Kak? Terima kasih. Kalau bicara periode atau timing, sebenarnya nggak ada orang yang bisa tahu secara akurat ya, kapan periode yang pas gitu untuk mulai berinvestasi. Karena yang namanya pergerakan atau pertumbuhan harga saham-saham perusahaan di Indonesia, karena kita masih negara berkembang, itu rata-rata masih bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi artinya anytime, kapanpun kita mau beli sahamnya, beli aja.
ya nggak masalah selama fundamentalnya bagus, kinerjanya oke, ya udah kita tabung aja sahamnya. Makanya kan ada gerakan dari bursa yuk nabung saham. Itu kan himbauan biar memudahkan masyarakat itu nabung saham kayak nabung uang, ya. Nabung saham misal tiap bulan 1 lot, 1 lot, 1 lot, setahun kekumpul 12 lot, 5 tahun kekumpul 60 lot kalau tiap bulan 1 lot. Itu yang dihimbau ya sama Bursa Efek Indonesia ke masyarakat awam ya pada umumnya seperti itu. Jadi nggak ada waktu atau periode tertentu yang bisa dibilang paling akurat ya untuk beli saham itu nggak ada. Paling kita hanya bisa memanfaatkan peluang yang bisa mengoptimalkan, yaitu pas terjadi misal kayak kemarin krisis pandemi, harga saham pada turun, atau mungkin tahun depan yang bisa jadi ada perlambatan ekonomi, siapa tahu ada penurunan, nah itu kita bisa masuk bisa beli saham di harga yang lebih murah, itu bisa jadi timing juga. Tapi kalau kita mau nyicil atau nabung saham, kapan aja lakukan aja, nggak usah pusing-pusing mikirin, ini udah tepat belum ya waktunya segala macam. Kita fokusnya ke fundamentalnya aja, biar kita nggak stres ya. Kita kuliah aja udah stres mikirin deadline tugas ya. Saham investasi itu biarin uangnya aja yang kerja, kitanya nggak usah pusing-pusing mantengin setiap hari, nggak usah ya, yang penting kita mau melakukan analisa aja di awal sebelum beli itu. Ya, Mbak Sela, tanggapannya. Terima kasih sekali Mbak Friska sudah menanggapi pertanyaan atau banyak kegalauan dari rekan-rekan mahasiswa ini. Nah, jadi sudah hampir berakhir ini sesinya. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan dari materi dan diskusi kita kali ini, coba gitu ya, mulai dari sekarang gitu. Ketika kegiatan ini, informasi, ilmu, dan wawasan ini Anda peroleh sejak Anda mahasiswa, jadi mulai dengan membangun habit untuk investasi. Kemudian silakan datang gitu di galeri investasi, kita belajar bersama di situ untuk bagaimana caranya berinvestasi dengan baik dan benar. Tidak ikut-ikut gitu ya, karena resikonya jika hanya sekedar ikut-ikut tanpa ada pengetahuan yang memadai untuk itu, tentu hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Oke, saya mewakili panitia mengucapkan sebesar-besarnya untuk Kak Friska. Kemudian ini ada, sebentar, ada sertifikat dari panitia ini. Oke, terima kasih Bu Anissa. Mungkin buat teman-teman adik-adik yang pertanyaan belum terjawab, boleh DM langsung aja ke Instagram kakak ya, udah kakak tulis di kolom chat ya, jadi biar ada terbantu jawabannya nanti ya, takutnya gantung nggak dijawab. Iya. Boleh, jadi boleh di-follow juga ya Instagramnya sebentar ini. Nih, terima kasih. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Friska Devi Hairina yang sudah berkenan meluangkan waktunya berbagi ilmu dan pengetahuan ya Kak Friska. Semoga nggak kapok atau nggak bosan gitu ya, sharing-sharing memperkenalkan atau ngajak gitu ya, mengelola keuangan dengan berinvestasi dengan baik dan benar. Belum pernah ke Jombang ini Kak Friska? Jombang belum pernah, semoga bisa offline ke sana ya Bu Anissa. Oke, suatu saat nanti kalau kebetulan ada event, boleh mampir ke sini, insya Allah siap Iya, untuk siap. menemani. Terima kasih nih Oke, teman-teman terima panitia, Bu kasih ya. Anissa. Untuk yang terakhir mungkin bisa ini ya, berfoto sebentar saya. Berfoto teman-teman, sebentar saya. Oke. Boleh dipandu Kak Siska untuk fotonya? Baik,
Untuk peserta diharap on-cam semua, dikarenakan ada sesi dokumentasi. Siap? 1, 2, 3. Pertama ya, lanjut yang kedua. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Siap senyum Siap. termanisnya ya. Kakak-kakak. 1, 2, 3. Senyumnya paling manis nanti dapat door prize kata panitia. Oke, cukup. Ya, oke cukup ya. Ini langsung lanjut ya Kak Siska ya. Oke, terima kasih Kak Priska Lanjut. untuk kehadirannya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga Bu Anissa, teman-teman galeri. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 dengan pemateri dari masih muda juga ini, Kak Adrian Fajar dari Pintrako Sekuritas. Nah, ini alhamdulillah sudah bisa share ya ini. Ternyata Kak Adrian ini dari tetangga kita ya, dari Universitas Islam Mojokerto ya benar ya, Mojokerto kan ya kalau Iya betul. Tetangga kita sebelah. Jadi dia lulusan terbaik dari Fakultas Ekonomi. Prodi apa ini? Manajemen apa akuntansi? Manajemen. Manajemen. Oke, manajemen dengan aktif riwayat organisasinya, ketua divisi PSDMP, riset dan strategi di GIBI, dan sekarang enggak ya, sudah ya. Jadi ketua GIBI sudah berpindah ke trainer Pintrako Sekuritas. Nah, di sini rekan-rekan nanti bisa menanyakan gitu ya, karena memang galeri investasi ini bekerja sama dengan Pintrako Sekuritas, sehingga nanti bisa berinvestasi dengan nominal yang minim sekali ya, Kak Adrian, dari 100.000 nanti sudah bisa membuka RDA. Oke, untuk waktunya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Ibu Nur Aisyah dan teman-teman dari Dewantara Jombang ya. Oke, kali ini kita sharing aja nih nanti diskusi mengenai pasar modal khususnya saham. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu mengenai Pintrako Sekuritas. Ibu Nur mohon izin saya putarkan video pendek mengenai profil dari Pintrako Sekuritas. Pintrako Sekuritas sebagai mitra terbaik dalam berinvestasi dengan mudah dan aman di pasar modal Indonesia. Hadir dengan layanan investasi melalui Profis Online Trading, berdiri sejak tahun 1999, Pintrako Sekuritas terus mendukung perkembangan pasar modal Indonesia dengan menghadirkan kantor cabang di berbagai penjuru kota di Indonesia. Hingga saat ini, Pintrako Sekuritas telah memiliki lebih dari 100.000 nasabah dari seluruh Indonesia. Pintrako Sekuritas juga telah bekerja sama dengan lebih dari 180 perguruan tinggi dengan membuka galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang tersebar di lebih dari 45 kota di seluruh Indonesia, dari Banda Aceh hingga Jayapura, dan 40 diantaranya adalah galeri investasi syariah. Atas pencapaian tersebut, Bursa Efek Indonesia memberikan penghargaan kepada Pintrako Sekuritas sebagai Mitra Bursa Efek Indonesia terbaik pada tahun 2017. Sebagai bukti komitmen Pintrako Sekuritas dalam mengembangkan pasar modal Indonesia, Pintrako Sekuritas juga telah memperoleh 7 penghargaan
Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI atas rekor sebagai pendukung penciptaan investor terbanyak dalam satu perusahaan dan rekor penyelenggara pendukung menabung saham oleh peserta terbanyak pada tahun 2015, rekor penyelenggara pendukung penciptaan investor saham syariah terbanyak dalam satu perguruan tinggi pada tahun 2016, rekor sebagai perusahaan sekuritas yang memiliki galeri investasi terbanyak pada tahun 2018, rekor login aplikasi pasar modal oleh investor terbanyak pada tahun 2019, rekor sebagai penciptaan mahasiswa investor saham terbanyak dalam sehari, dan rekor sebagai bank pembangunan daerah pertama yang memfasilitasi ASN berinvestasi di pasar modal. Untuk meningkatkan layanan nasabah, Pintrako Sekuritas menyediakan fasilitas transaksi saham secara online melalui Profits Online Trading. Dengan Profits Online Trading, siapa saja dapat bertransaksi saham dengan mudah, tanpa perlu khawatir dengan sistem yang rumit. Profits Online Trading menyediakan akses cepat informasi pasar dan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia melalui perangkat mobile berbasis Android maupun iOS melalui Profits Anywhere. Dengan Profits Anywhere, transaksi saham menjadi mudah, kapanpun dan dimanapun. Selain itu, Pintrako Sekuritas juga menyediakan layanan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia melalui Profits Syariah. Layanan transaksi saham secara online sesuai prinsip-prinsip syariah dan sudah disertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Untuk mendukung kegiatan edukasi dan sosialisasi dalam memasyarakatkan pasar modal Indonesia, Pintrako Sekuritas menyediakan fitur simulasi melalui Profit Simulator, sebuah layanan simulasi transaksi saham untuk calon investor agar dapat mempelajari dan memahami praktek-praktek jual beli saham di Bursa Efek Indonesia secara real-time menggunakan dana virtual. Dalam perkembangannya, Pintrako Sekuritas terus berusaha untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia. Dalam upaya hadir untuk memberikan layanan investasi terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia dan ikut berpartisipasi dalam membangun ekonomi nasional dengan jangkauan yang tak terbatas. Oke teman-teman, jadi di sini Pintrako Sekuritas adalah wakil perantara pedagang efek nih, yang sudah bekerja sama juga dengan STI dari Dewantara Jombang ya, Ibu Raisa. Nah, tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi. Nah, juga mumpung nih juga ada galeri investasi di STI PGRI Jombang bisa dijadikan sarana prasarana untuk belajar pasar modal. Jadi teman-teman tidak hanya belajar dari teori saja, tapi juga action langsung terjun ke dunia pasar modal. Nah, nantinya dana yang dibutuhkan juga nggak banyak teman-teman. Saham-saham juga yang di bawah 100.000 itu juga banyak nantinya yang bisa ditransaksikan di pasar modal Indonesia. Nah, kemungkinan juga di STI PGRI Jombang Dewantara ini terdapat nih beberapa karakter atau sifat dari mahasiswa. Ada yang suka nongkrong, gonta-ganti outfit, atau mungkin yang udah juga berinvestasi nih di pasar modal Indonesia. Harapannya ke depannya memang semoga semua mahasiswa dari STI Dewantara nanti juga dapat berinvestasi dan merasakan berkah atau cuannya di pasar modal Indonesia ini. Nah, kenapa diperlukan investasi? Seperti juga yang tadi disampaikan oleh Kak Friska, teman-teman, bahwasannya tingkat inflasi yang terjadi itu setiap tahunnya pasti mengalami penurunan yang menggerus atau menurunkan dari nilai mata uang kita, teman-teman. Memang fisiknya itu tetap nggak berkurang, namun nilainya yang mungkin dulu 1.000 dapat 2 sosis, nah sekarang 1.000 cuma dapat 1 sosis. Begitu teman-teman. Itu karena terjadinya inflasi yang setiap bulan atau setiap tahunnya pasti akan mengalami peningkatan. Nah, kemudian investasi itu banyak sih teman-teman. Ada yang di aset real seperti properti, tanah, emas itu adalah investasi-investasi di aset real. Kemudian di aset finance seperti saham, obligasi, reksadana itu di investasi di aset finance. Nah,
apakah investasi di properti itu juga tidak punya risiko? Nah, saya rasa di sektor properti itu juga mempunyai risiko, teman-teman, seperti risiko bencana alam. Kemudian sebagai mahasiswa, apakah juga bisa nih langsung membeli properti yang mungkin kalau di daerah Jawa Timur harganya masih 300 sampai 500 juta ya, teman-teman. Saya mungkin masih sulit untuk berinvestasi langsung di sektor properti, teman-teman. Kemudian di sektor emas juga. Nah, yang pertama di sektor emas, apakah tidak ada risiko? Ya juga tentu ada risiko, teman-teman. Resikonya bisa resiko kehilangan, kemudian apakah harga emasnya juga selalu naik setiap bulan atau setiap tahunnya. Nah, fakta yang ada itu, teman-teman, harga emas itu juga cenderung naik turun, teman-teman. Bisa dilihat itu chart line dari yang orange ini, chart line dari harga emas dari tahun 2000-an, kemudian IHSG itu chart line yang berwarna biru. Nah, IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan, itu menggambarkan rata-rata nilai dari harga keseluruhan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi saat ini ada sekitar 810 emiten, teman-teman, yang sahamnya bisa ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, IHSG ini menggambarkan nilai rata-rata dari keseluruhan harga saham tersebut. Bisa dilihat juga kinerja dari IHSG sebenarnya itu lebih baik juga dari kinerja harga komoditi emas dunia, teman-teman. Nah, kemudian, tadi banyak yang bertanya mengenai investasi saham itu bagaimana. Nah, dulu dan sekarang itu perbedaannya sangat signifikan. Untuk zaman dulu itu hanya dinikmati atau dilakukan oleh kalangan-kalangan atas yang memiliki modal besar, teman-teman. Karena dulu pasar modal Indonesia itu minimal depositnya sekitar 10-20 juta, teman-teman. Nah, untuk saat ini ini bisa dilakukan di mana saja oleh kalangan mana saja dan cukup dengan Rp100.000 untuk minimal awal depositnya, teman-teman. Jadi dengan cukup Rp100.000, teman-teman sudah bisa bertransaksi, melakukan transaksi jual beli di pasar modal Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian ini ada contoh, 100.000 bisa beli saham apa? Nah, jadi harga saham itu yang tertera nantinya di aplikasi Profit Anywhere itu adalah harga per lembar, teman-teman. Sedangkan untuk membeli saham itu satu lot ya minimal. Jadi tinggal dikali 100 atau nolnya ditambahin 2 aja, teman-teman. Jadi misalnya sudah muncul harga sahamnya sekitar Rp775 per lembar. Jadi diperlukan dana sekitar Rp77.500, teman-teman, untuk mendapatkan satu lotnya, teman-teman. Nah, kemudian ada saham Campina, teman-teman. Mungkin untuk harga es krimnya 7.000, 10.000, 20.000. Nah, harga sahamnya pun cuma ada sekitaran Rp288 per lembar. Hanya mengeluarkan uang sebesar 28 ribuan udah bisa nih beli saham dari Campina ini, teman-teman. Kemudian ada juga Erafone, teman-teman. Harga sahamnya Rp456, jadi sekitar 45 ribuan, teman-teman, untuk satu lotnya. Jadi 100.000 masih ada kembalian nih. Nanti yang masuk di saldo RDN, teman-teman, yang bisa dibelikan saham lainnya. Nah, kemudian berinvestasi saham itu haram. Faktanya terdapat fatwa MUI yang menyatakan berinvestasi di saham itu halal, teman-teman. Perlu modal yang besar. Cukup Rp100.000 sudah bisa untuk bertransaksi dan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kemudian mitos cepat kaya lewat saham. Faktanya tidak ada cara yang instan ya, teman-teman, untuk menjadi kaya. Karena semua instrumen investasi itu adalah bersifat pertumbuhan nih, teman-teman, dari tahun ke tahun atau dari rentang dalam waktu range tertentu, teman-teman. Nah, mitos selanjutnya berinvestasi saham itu berisiko. Ya, memang berisiko, teman-teman.
Semua instrumen investasi, baik properti, emas, saham, itu memiliki resikonya masing-masing, teman-teman. Nah, kemudian apa sih keuntungan dari berinvestasi saham? Keuntungan yang pertama itu adalah capital gain, teman-teman. Capital gain ini adalah selisih harga jual dan harga beli dari suatu saham. Kemudian dividen, jadi setiap pemegang saham itu berhak mendapatkan dividen karena adalah juga pemilik dari perusahaan tersebut, teman-teman. Tidak ada biaya penyimpanan. Jadi berbeda dengan misalnya tabungan rekening, di saham ini tidak ada biaya penyimpanan atau biaya admin bulanan gitu, teman-teman. Misalnya sudah beli nih suatu saham, kemudian tersisa saldo di RDN, teman-teman. Itu dibiarkan sampai kapanpun tidak akan berkurang atau tidak ada biaya administrasi, teman-teman. Kemudian di saham itu ada yang namanya fee jual dan fee beli, teman-teman. Di Pintrago Sekuritas ini sendiri untuk fee jual dan fee belinya itu termasuk yang paling kecil, teman-teman. Jadi ketika teman-teman membeli saham sebesar 100.000, maka dikenakan fee beli 0,15% atau sekitar Rp150, teman-teman. Dan ketika menjual saham 100.000, maka dikenakan juga fee jual 0,25 atau Rp250, teman-teman. Jadi untuk fee jual dan fee beli ini masih cukup kecil sekali. Nah, yang kedua adalah liquid. Selalu tersedia permintaan dan penawaran di bursa saham Indonesia, aman. Penyimpanannya itu berbentuk online, aman dari bencana alam, teman-teman. Kemudian selain ada return, juga ada resikonya nih, teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan bangkrut. Nah, di sini diperlukan nantinya juga analisa, kan nggak mungkin juga misalnya perusahaan Telkom atau BRI ujuk-ujuk 1 bulan, 2 bulan ke depan udah menyatakan bangkrut, kan nggak mungkin. Jadi diperlukan juga nantinya analisis fundamental untuk melihat kinerja dan laporan keuangan dari perusahaan tersebut, teman-teman. Yang juga berhubungan ini ada perusahaan yang gagal bayar. Kemudian capital loss adalah selisih dari harga beli yang dengan harga jual yang lebih rendah, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara memilih saham yang prospektif? Yang pertama dengan melakukan riset ya, teman-teman. Jadi diperlukan riset terlebih dahulu nih. Jangan ikut-ikutan orang lain. Teman-teman perlu mengetahui potensi dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan, kemudian history chart-nya itu, teman-teman. Nah, analisis fundamental ini melihat kinerja dari perusahaan, apakah selalu menghasilkan laba, apakah selalu menghasilkan dividen, begitu ya, teman-teman. Kemudian ada analisis teknikal, ini lebih ke melihat history dari chart untuk membuat keputus nih, apakah udah bisa melakukan buy, sell, ataupun tahan untuk suatu saham tersebut. Nah, sebenarnya juga di lingkungan ini, di lingkungan kita itu sekelilingnya itu dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Banyak sekali, teman-teman. Seperti Mayora, produk-produknya adalah seperti teh pucuk, biskuit aroma kelapa, perbankan mandiri, Indofood, transportasi, MNC, Unilever, Antam, gitu, teman-teman. Harapannya teman-teman juga berkontribusi sebagai pemilik perusahaan tersebut nih, teman-teman. Karena ketika masyarakat banyak mengkonsumsi produk-produk dari perusahaan tersebut, yang senang juga adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham tersebut, teman-teman. Nah, ini adalah contoh perusahaan yang biasanya bagi dividen 2 kali dalam setahun, teman-teman. Ada Adaro, BCA, ITMG, SCMA, Unilever. Nah, kemudian ada juga saham-saham syariah. Nah, apa saham syariah ini? Saham syariah adalah yang bergerak bisnisnya sesuai prinsip-prinsip syariah, teman-teman, yang terhindar dari riba atau minuman keras dan sebagainya. Itu ada seperti INTP, KLBF, Pegas, Unilever, Telkom, dan sebagainya. Nah, kemudian terdapat tips juga nih, teman-teman, yang mengenai berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, menerapkan money management, teman-teman.
Jadi ketika memiliki modal yang besar seperti 10 juta, 50 juta, tidak menaruh asetnya hanya di dalam satu saham juga, teman-teman. Diperlukan diversifikasi aset, penerapan, peracikan portofolio untuk menaruh dana tersebut di beberapa saham atau beberapa sektor, teman-teman. Yang kedua, memperhatikan kinerja perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan, mengalami pertumbuhan secara berkelanjutan, bisa dilihat juga dari rasio IPS-nya, teman-teman. Seberapa besar perusahaan menjadikan keuntungan per lembar saham. Kemudian yang paling gampang juga bisa dilihat apakah perusahaan tersebut mempunyai konsumen pasti. Nah, penting halnya juga seperti di sektor konsumen, telekomunikasi atau perbankan, perusahaan-perusahaan yang mempunyai konsumen pasti dapat dikatakan akan mengalami juga pertumbuhan atau setidaknya tidak akan mengalami yang namanya atau kebangkrutan itu tadi, teman-teman. Nah, di saham itu biasanya dibagi dalam 3 sektor, ada blue chip, second liner, third liner. Saham-saham blue chip itu yang udah ada sejak dulu, market cap-nya 10 triliun di atas terus 10 triliun, laba sahamnya stabil. Kemudian untuk second liner market cap-nya ada di range 1 triliun sampai 10 triliun, saham yang labanya sedang bertumbuh dan harganya tidak terlalu mahal. Dan third liner ini market cap-nya kurang dari 1 triliun, perusahaan kecil biasanya juga dapat dikatakan belum mempunyai konsumen pasti, dan pergerakan harga sahamnya juga sangat fluktuatif. Jadi ketika teman-teman baru mau berinvestasi di pasar modal saham, sebisa mungkin kalau bisa berinvestasi yang di lapis 1. Begitu, teman-teman. Setidaknya kalau tidak di lapis 1 itu maksimal di lapis 2 atau di second liner, teman-teman. Nah, ini adalah contoh saja untuk market cap yang lebih dari 10 triliun atau dapat dikatakan saham blue chip atau lapis 1. Di antaranya adalah Aneka Tambang, market cap-nya 54 triliun, MNC, market cap-nya 12 triliun, Telkom, market cap-nya 331 triliun. Nah, market cap itu adalah nilai atau harga yang harus dikeluarkan bagi seseorang yang ingin membeli semua saham dari perusahaan tersebut, teman-teman. Saya rasa untuk yang masih di lapis 1 atau di saham blue chip ini juga perusahaan-perusahaannya masih dikenali nih, teman-teman, masih familiar oleh kalangan mahasiswa juga. Kemudian di second liner, teman-teman, atau lapis 2, market cap-nya lebih dari 1 triliun sampai dengan 10 triliun, teman-teman. Ada Erafone, Hoki, Pizza Hut. Nah, ini juga masih dikenali oleh kalangan mahasiswa nih, teman-teman. Ada Waskita juga, market cap-nya 10 triliun. Nah, yang terakhir adalah third liner atau lapis 3, teman-teman. Ini market cap-nya ada Pratama Abadi, Repower. Nah, ini hindari saham-saham yang seperti ini ya, teman-teman. Yang tidak familiar atau mungkin juga tidak mempunyai konsumen pasti, market cap-nya under atau di bawah 1 triliun rupiah. Kemudian sebenarnya di saham itu untuk analisis fundamental itu banyak sekali ya, teman-teman. Bisa dilihat dari EPS, PBV, net profit margin, current ratio. Nah, itu semua bisa dilihat yang di aplikasi tambahan, teman-teman. Ada RTI bisnis, teman-teman. Ini biasanya juga digunakan oleh investor-investor Indonesia, teman-teman. Salah satunya dengan melihat EPS-nya, teman-teman. Jadi oke, saya lanjutkan ya. Jadi misalnya ini ada BTPS di kuartal pertama tahun 2020, di kuartal pertama Q1-nya itu 51, di 2021 49, Q2-nya 1, di Q2-nya 2021 51 rasionya. Sehingga dapat diasumsikan akan mengalami pertumbuhan. Kemudian ada Telkom di kuartal 20 juga, di kuartal 1-nya mengalami pertumbuhan juga dari 59 ke 61.
Kemudian ada Era Jaya di lapis 2, mengalami pertumbuhan juga di kuartal pertama 2020, rasionya 6, di kuartal pertama juga di 2021 17, kuartal 2 rasionya 1, di 2021 rasionya 18, sehingga diestimasikan akan terjadi peningkatan kinerja pada perusahaan tersebut. Nah, sementara di saham lapis 3 IPS-nya 000, nggak jelas ya teman. Nah, hindari perusahaan yang memiliki fundamental seperti ini ya teman-teman. Nah, kesimpulan IPS tersebut untuk melihat suatu perusahaan apakah di tahun ini atau perusahaan di tahun depan itu mengalami pertumbuhan, perbaikan atau penurunan kinerja teman-teman. Nah, di aplikasi Profit Anywhere ini sendiri terdapat fitur untuk screening nih teman-teman. Namanya share comparison teman-teman. Membandingkan fundamental emiten dalam satu sektor. Sistem ini akan memberikan rekomendasi saham apa atau emiten perusahaan mana sih yang memiliki fundamental yang paling baik teman-teman. Dapat dilihat seperti yang ada pada layar dari ketiga perusahaan ada Friend, Indosat, Telkom, maka sistem akan memberikan rekomendasi nih bahwasanya Telkom Indonesia ini memiliki fundamental yang lebih baik daripada Friend dan Isat. Dilihat dari sisi net profit margin, ROA, DER, dan current ratio. Nah, kemudian sebenarnya ada tips juga teman-teman. Setidaknya ketika berinvestasi di pasar modal, ada tips yaitu sehat dan kuat. Ketika memilih perusahaan, pastikan perusahaannya itu sehat teman-teman. Dalam artian memiliki konsumen pasti, memiliki laba yang terus bertumbuh, memiliki rutin membagikan dividen, begitu teman-teman. Kemudian, nah kuat ini perusahaan-perusahaan, pilihlah perusahaan-perusahaan yang sudah terbukti juga kuat menghadapi krisis seperti krisis 98, 2008, krisis COVID, gitu teman-teman. Seperti halnya perbankan seperti BBRI ini teman-teman. Dalam 1, 3, 10 tahun ke depan pasti juga akan masih mempunyai konsumen pasti lebih tepatnya karena juga Bank BRI ini juga agresif di sektor pembiayaan UMKM teman-teman. Kemudian ada Telkom Indonesia, market cap-nya 430 triliun. Di era digital ini, Telkom Indonesia kan terus nih melakukan inovasi-inovasi di sektor digital. Nah, dalam 1, 3, 10 tahun ke depan, apakah masih mempunyai konsumen pasti? Nah, saya rasa 3, 5, 10 tahun ke depan Indonesia juga akan semakin mengembangkan sektor digitalnya, pasti juga akan terus berkembang di perusahaannya, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya teknikal, teman-teman. Untuk teknikal ini, biasanya yang pertama itu perlu diketahui tren, teman-teman. Terdapat 3 tren. Yang pertama uptrend, yaitu pergerakan harga saham yang di mana kecenderungannya mempunyai fase yang lagi naik nih, teman-teman. Kemudian ada fase-fase downtrend, yaitu saham-saham atau secara teknikal sedang mengalami penurunan, teman-teman. Kemudian ada fase sideways, yaitu perusahaan yang sedang sahamnya mengalami stagnan atau bergerak di level tersebut saja, teman-teman. Tidak bergerak naik ataupun turun, teman-teman. Nah, kemudian yang ada namanya support dan resisten. Nah, support ini ada yang garis merah itu resisten, garis ungu teman-teman. Support adalah suatu harga yang dimana diyakini banyak investor nih teman-teman. Akan banyak terjadi permintaan nih oleh saham tersebut teman-teman. Sehingga biasanya ketika harga saham sudah mencapai support akan kembali berbalik arah ke atas teman-teman. Begitupun dengan resisten, kebalikan dari support. Resisten adalah batasan di mana dipercayai harga-harga saham tersebut banyak terjadi dijual teman-teman sehingga akan berbalik arah. Nah, biasanya dalam analisis teknikal itu juga dilakukan dengan indikator-indikator. Terdapat 60 indikator lebih nih teman-teman. Mungkin untuk next atau SPM selanjutnya bisa diadakan nih teman-teman mengenai analisis teknikal dan fundamental yang lebih dalam nih teman-teman.
Nah, terdapat gaya transaksi teman-teman. Biasanya setiap orang itu memiliki gaya transaksi sesuai profilnya masing-masing. Ada yang beli, kemudian disimpan dan dijual 3-50 tahun ke depan, 3-10 tahun ke depan gitu teman-teman. Kemudian ada yang swing atau trading dalam jangka pendek. Beli saham jam 9, dijual jam 3 sore, ada juga teman-teman. Kemudian ada yang nabung saham nih teman-teman. Rutin menyisihkan uangnya setiap bulan, kemudian ditabungkan, dibelikan dalam suatu saham setiap bulannya. Nah, dengan harapan pertumbuhan aset dan mendapatkan dividen dari suatu saham tersebut, teman-teman. Nah, di smartphone teman-teman juga itu juga bisa dilihat, tinggal dibuka Google, bisa dilihat histori atau chartnya dari suatu saham, teman-teman. Untuk gaya transaksi tadi yang beli dan simpan kemudian jual dalam beberapa bulan atau tahun ke depan ataupun nabung saham, perlu juga melihat history chart. Nah, apakah berdasarkan history chart-nya itu mengalami penaikan terus kemudian ataukah berbalik turun menerus. Nah, dilihat prospeknya itu juga bisa dilihat dari history chart dalam beberapa 10 tahun ke belakang misalnya gitu teman-teman. Nah, ini juga ada dari BBCA, history chart-nya dari 2008 hingga sekarang masih sangat prospek ya teman-teman untuk Bank BCA ini. Nah, kemudian tadi yang disampaikan bahwasanya saham itu juga bisa dijadikan sebagai mahar nih teman-teman. Nah, tentunya nanti Pintraku siap nih teman-teman memfasilitasi barangkali ke depannya jika sudah telah menyelesaikan pendidikan teman-teman ingin maharnya itu saham, teman-teman. Nah, kemudian di Pintraku sendiri, untuk registrasi untuk dapat bertransaksi saham, itu sekarang bisa secara full online, teman-teman. Nantinya dapat dilakukan melalui 4 platform, teman-teman, untuk bertransaksi saham. Bisa melalui Android, iPhone, kemudian yang profit under Windows dan via web, teman-teman. Untuk yang versi Mac belum support ya teman-teman, masih dalam tahap pengembangan. Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan video selfie nantinya, KTP dan tanda tangan, itu saja teman-teman. Untuk NPWP masih belum wajib ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Nah, teman-teman bisa menginstal aplikasi Profit Anywhere ini teman-teman. Nanti PPT-nya juga bisa diminta di panitia. Untuk registrasinya itu teman-teman untuk saat ini bisa menggunakan HP Android jenis apa saja ya teman-teman. Untuk yang versi iPhone belum bisa nih teman-teman. Untuk registrasi